Saya seorang mu'alaf, suami menyuruh saya mengaji dan memanggil guru ngaji, tapi suami tak pernah sholat. Bagaimana supaya suami saya mau sholat? Kasihan kali ibu nih. Ditinggalkannya umaknya, ditinggalkannya ayahnya, ditinggalkannya agamanya untuk mengikut kau wahai laki-laki. Tiba-tiba kau yang diikut pula mayat berdiri. Kan kasihan kita itu. Oleh sebab itu kupesankan kepada kalian wahai laki-laki, kalau kalian sampai merubah akidah anak orang sudah bagus, tapi kalian mesti menjadi imam. Mungkin belum pandai belajar, belajar mengaji. Datangi guru mengaji. Ustaz, saya malu nih Ustaz, istri saya mu'alaf, saya mau belajar ngaji Ustaz, tapi saya belum paham. Bisa Ustaz ajari saya 4 mata, jangan tahu orang yang lain, malu saya. Kata Ustaz, jangan kan 4 mata, 3 pun bisa baca. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Laki-laki, perempuan, siapa kepala rumah tangga? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Siap jadi laki-laki? Banyak yang tak siap laki-laki ini. Banyak sekarang laki-laki tak siap jadi laki-laki. Badan berotot, tegap, kumis melintang, melambai. Kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Gimana alamat kau? Jalan Nibung. Saudara yang dimuliakan Allah, dulu tahun 90, sekarang tak ada lagi. Masih ada juga lagi. Belum hijrah, belum taubat juga orang itu lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka jadilah laki-laki yang menyelamatkan anak istrinya. Ibu punya 5 hak terhadap laki-laki ini. Udah tahu hak ibu terhadap mereka ini? Yang pertama, mereka wajib mengasih makan. Ibu udah makan? Belum. Datang jam 9, booking tempat. Sekarang sudah jam 3 kurang 15. Cuma mau makan. 2, pakaian. Alhamdulillah, pakaian sudah dari ujung ke ujung pakaian. Tapi tadi ku tengok banyak juga yang pakai pakaian belum selesai dijahit. 3, tempat tinggal. Tempat tinggal harus yang layak. Tapi jangan kalian paksakan suami untuk, abang, tetangga kita rumahnya 2 tingkat, aku mau 3. Banyaklah laki-laki tak tahan jantungnya menghadapi bini macam ini. Apa dek? Kau minta gelang, kau minta rumah, mati. 4, pendidikan. Aslinya suami-suami laki-laki, kalian yang mendidik istri kalian, panggil istri kalian, baca Quran, panggil istri kalian, ajarkan sholat, panggil istri kalian, kalian nasihati. Tapi karena kalian tak bisa mengajar mereka, maka suruh mereka pengajian ke Masjid Petisah. Betul? Datang Ustaz Munzir Situmorang mengaji dek. Datang Ustadz dari Sulaiman ngaji dek, datang lagi Ustadz Yahya Waloni ngaji dek, datang lagi Ustadz Uwai, Ustadz Adi Hidayat mengaji. Ini mengaji. Abang tak ngaji? Abang nyuruh aja. 5, perhatian. Makan sudah, pakaian sudah, pendidikan sudah, tempat tinggal sudah, perhatian. Perempuan itu perlu diperhatikan. Perempuan itu perlu dipuji-puji, perempuan itu perlu dimuliakan, perempuan itu perlu kata-kata sanjungan yang lemah lembut, betul? Makanya Nabi selalu memuji-muji. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau Aisyah yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ustaz, boleh saya panggil bini saya wahai engkau yang berkulit putih? Boleh, tapi dia tak putih, tak apa-apa. Tak apa-apa, menyenangkan hati dia. Mudah-mudahan diminumnya jus bengkoang 2-3 hari ini. Yang terlalu jujur. Ini banyak suami ini terlalu jujur dipanggilnya. Ya Hajar Aswad gitu. Tentang harta warisan, kami bersaudara 5 orang. Masing-masing sudah dapat warisan dari orang tua. Salah satu saudara saya belum berumah tangga dan sekarang beliau sudah meninggal. Sebelum meninggal beliau menyerahkan harta warisannya kepada saya. Tapi keluarga yang lain tidak setuju. Bagaimana penyerahan itu Pak Ustadz? Adik-beradik 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 sudah menikah. Yang 1 anak lajang. Kalau dia meninggal, anak lajang meninggal, kemana harta warisannya? Harta warisan anak lajang yang tak punya anak, yang tak punya bini,
maka dibagikan kepada saudara kandung. Tinggal 100 juta, kami tinggal berempat, 25, karena sama-sama laki-laki. Kalau ada perempuan saudara kandung, lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Tiba-tiba ada satu saudara, kata dia, aku sudah dikasihnya, akadnya dulu apa? Kalau akadnya hibah sah, mana hitam di atas putih. Makanya kalau memberi hibah harus ada tanda tangan dengan materai 6.000 dan saksi. Kalau tak ada, maka balik kepada hukum bagi menurut hukum faraid. Kalau ada surat wasiat, kalau aku mati, harta warisanku semuanya aku bagikan kepada si fulan. Hukum wasiat tidak boleh semua harta. Hukum wasiat paling banyak 1/3 harta. Jadi kalau di total hartanya 100 juta, wasiat hanya terjadi 33 juta. Yang 66 tetap dibagi kepada ahli waris. Jelas? Bagaimana memperoleh ridho suami yang suka menggunakan berbagai macam kartu kredit? Ini bertanya apa curhat? Saya harus tidak memasak, padahal bahan-bahan yang dibeli dari kartu kredit. Suami tersebut susah mengendalikan pandangan mata. Akhirnya pernah terjadi perselingkuhan. Semua perilakunya sudah dinasihati, tapi dia masih melakukan di belakang saya. Mohon doa dan solusinya Pak Ustadz. Ibu, kalau ibu sudah pengajian, jangan ibu menceramahi suami ibu. Jangan pulang dari sini, pulang ke rumah, abang sini sebentar, ada yang mau ku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Dalam Islam ada perwalian. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Melaporlah ke 6 wali. Wali bukan cuman hanya wali saat nikah saja. Saat suami terjadi sesuatu, maka wali memanggil suami. Kreditor, sini kau sebentar. Cutman, sini. Cutman dia, lelaki kartu. Saking banyaknya kartu kreditnya. Sini bentar. Aku dapat laporan kabarnya kau asik main kartu kredit saja. Banyak utang piutang keliling pinggang. Sudah begitu kau selingkuh pula. Ini keponakan kami ini bukan dapat kau di tong sampah. Dulu kau pinang baik-baik. Oleh sebab itu maka suami mesti dikasih SP1, surat peringatan pertama. Jangan lupa wali yang berbicara, kita semua saling mendoakan. Di akhir majelis nanti kita doakan mudah-mudahan lembut hatinya insyaallah. Amin. Mana yang lebih dipilih, istri atau emak? Karena saudara saya tidak pernah mau mengakurkan terhadap ibu. Sakit hati istrinya sudah hampir kepada ibu saya. Gimana nih Pak Ustadz? Apa kata perempuan yang solehah? Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Tidak ada sorga kecuali di tapak kaki ibu. Oleh sebab itu jangan lawan ibu. Makanya kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, berani kalian berkata kepada dia, Adinda, aku mau nikah sama kau. You want to be a second woman, tapi kau akan menjadi perempuan yang kedua. What? Jadi kalau begitu aku istri yang kedua. Istriku satu kau, tapi perempuan yang kedua adalah, yang pertama adalah ibuku. Bangga kita melihat preman tegap berotot bertatu, tapi tatunya tertulis di sini, I love Amaden. Nah, enggak kita berbakti dia pada ibunya. Ibu tak bisa dilawan. Ibu tidak bisa dilawan. Jurus menghadapi ibu 3. Diam, diam, diam. Apapun kata dia diam. Jangan kau lawan, karena umurnya tak lama. Malaikat maut sudah dekat. Jangan sampai ketika dia mati, disitulah kau baru menangis mencakar dinding. Oh, pandai-pandai. Tanya kepada alim ulama, tokoh masyarakat. Pandai kepada tanya. Ini banyak nih hadir di antara kita bapak-bapak yang sudah lama berumah tangga, yang jam terbangnya, mereka ini pilot-pilot Sukhoi, yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ke atas. Bagaimana mereka pandai antara ibu orang tua, antara keluarga, pandai mendamaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Nama saya XXX. Saya tidak ingin bertanya, hanya saya mau bilang baru-baru ini saya mimpi berjumpa Ustadz. Dalam mimpi saya memanggil Ustadz dan ingin bersalaman, tapi tak bisa saking ramainya orang. Dipetisah lah itu. Kemudian saya terbangun,
dan saya menangis, ingin tangan saya dan tangan Ustadz bersentuhan. Apa yang sering? Laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ucapkan puji sama Allah. Sekarang dari mulai saya pulang dari Maroko 2008 sampai 2019, 11 tahun saya jadi Ustadz. Yang selalu mencari-cari saya itu, kemarin ada Ustadz Somad bisa datang ke rumah saya. Kenapa? Mertua saya sedang demam, memigau-ngigau manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad. Tak lama sudah itu datang pula orang ke kampus, Ustadz Somad, ini ada anak kecil umur 5 tahun sakit, memanggil-manggil Ustadz, bawa besok ke kampus. Datang, saya peluk, saya sapu kepalanya. Alhamdulillah sampai sekarang yang menangis-nangis ini 2 aja, nenek-nenek, anak-anak. Anak gadis belum ada lagi. Apa yang sering kau tengok, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau tonton, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan kau bawa waktu nanti tidur dan sakaratul maut. Biasanya jamaah-jamaah yang selalu mimpi itu, mimpi sama Habib, mimpi sama Nabi, maka dia selalu sebelum tidur itu dia ingat-ingat, dia pikir-pikir, berjumpa. Waktu saya 2 tahun yang lalu ceramah di Jakarta, datanglah seorang jamaah, Ustadz Somad, saya melihat Ustadz dikelilingi oleh Habib-Habib, keturunan-keturunan Nabi. Apa arti mimpi saya itu Ustadz? Mimpi antum itu berarti dakwah saya ini benar mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena saya dikelilingi oleh para habaib. Seminggu setelah itu, tanpa direncanakan, disitulah saya berjumpa dengan Habib Umar bin Hafiz. Allah Ta'ala mempertemukan. Ternyata Ustadz tak melihat dalam mimpi, tapi jamaah melihat. Hati jamaah jauh lebih bersih dari suci daripada Ustadz Abdul Somad. Antena dia bersih, antena Abdul Somad masih kotor lagi. Kadang masih marah menengok buli-buli caci maki. Jamaah tak ada marah-marah. Orang bukan dia yang diajak. Masjid pusat pasar, masjid yang ada waktu zuhur dan asar, maghrib, apakah sah sholat Jumatnya Pak Ustadz? Ada sholat Jumat di sini? Ada sholat Jumat? Sholat Jumat jangankan di masjid, di tanah lapang pun sah. Kalau di tanah lapang sah, di ballroom sah, di convention hall sah, apalagi di misalnya, tapi bukan di Medan. Kalau di Medan jangan sholat kalian di tanah lapang, masjid banyak berserak-serak. Kuliah misalnya ke Inggris, kuliah ke Belanda, kuliah ke tempat minoritas, tiba-tiba tak ada di situ tempat, berkumpul di convention hall, di gedung, maka sholat Jumat hukumnya sah. Tapi kalau sudah masjid dilaksanakan sholat Jumat, jangan sampai kosong dari azan dan sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sampai di situ tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, maka satu negeri itu diganggu, dikacau setan. Mudah-mudahan kita selamat dari meninggalkan sholat berjamaah. Orang tua saya sebelum meninggal ingin berkurban, telah dibayar uangnya pada panitia, tapi sebelum Idul Adha beliau meninggal. Apakah itu boleh diteruskan diwakilkan pada anaknya? Maka kalau orang tua ada berpesan, nanti kalau aku meninggal atau dia masih hidup dia berpesan, maka tetap dilanjutkan walaupun sudah meninggal dunia. Orang tua hidup berpesan, sebelum sampai hari kurban meninggal, teruskan. Orang tua masih hidup berpesan, kalau aku mati nanti buatkan kurban, teruskan. Dagingnya tidak boleh dimakan ahli waris, karena wasiatnya untuk umat Islam. Ahli waris tak dapat, karena dulu kata dia, ini wasiatnya untuk orang lain. Tapi menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, ahli waris boleh memakannya, karena ahli waris juga bagian dari umat Islam. Jadi kalau ada bapak ibu yang kemarin orang tuanya meninggal dunia, lalu diwasiatkan potong kambing, lalu kemudian dia ikut mendapatkan daging kuponnya, jangan merasa bersalah. Kalau ada ustadz mengatakan tak boleh ahli waris memakannya, berarti bukan dari mazhab Hambali, mazhab yang lain. Kita mengamalkan selama tidak keluar dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, selama ahlu sunnah wal jamaah, maka tetap kita boleh amalkan. Jelas? Ustadz, kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10. Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat. Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustadz? Jibril, Mikail,
Israfil, Israel malaikat maut, kiraman katibin, raqib aktid, mungkar nakir, malik ridwan. Itu pelajaran anak TK. Sekarang saya sebutkan, innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Malaikat itu kerjanya yatufuna alal ar, malaikat berkeliling di atas muka bumi. Kalau malaikat menengok ada majelis zikir, dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, mari kemari. Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majelis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada. Jangan batasi malaikat hanya cuman 10. Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar, anak sekolah. Malaikat tak berbatas. Contoh kedua, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air, sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku. Kemudian datang malaikat membawa rohmu dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim. Ada disebutkan nama malaikat yang membawa roh itu? Tak ada. Maka malaikat itu jumlahnya banyak. Apa tugas pokok malaikat itu? Tengok dalam surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas malaikat pokok, tupoksi. Tugas pokok fungsi malaikat adalah bertasbih. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini bertasbih tak bangkit-bangkit, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada malaikat 70.000 malaikat masuk setiap hari dikeliling mengelilingi Ka'bah di bawah, di atas itu namanya wal baitil ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Jibril malaikat berkeliling bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Malaikat berkeliling di atas. Adam alaihissalam rindu ingin menengok Baitul Ma'mur. Ketika turun ke bumi, kata Allah, buatlah bentuknya macam Baitul Ma'mur. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas pos jatuh ke bawah, maka sama di bawah. Malaikat di atas memuji, mengagungkan Allah, manusia pun di bawah sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau mau sama ucapan kita dengan ucapan malaikat, mesti banyak-banyak bertasbih. Jadi apalah tugas Jibril sekarang? Balik ke tugas pokok, mengagungkan, mensucikan, bertasbih, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sambil jaga toko pagi, belum ada orang berlewat, belum ada orang jualan, belum ada orang membeli, buka tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tapi kalau ada orang nawar dijawab, yang pula tak dijawab, Pak ini berapa harga pokoknya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak-banyak bertasbih di toko, menghilangkan santet, sihir dan guna-guna. Boleh jadi ada orang benci tak suka. Bagaimana supaya toko kita itu supaya tak laku? Orang lewat macam lewat di kuburan. Kata dukun, ambil air orang mati, nanti siramkan. Akhirnya orang lewat di toko kita, yang ditengoknya bukan pakaian, malah dibacanya doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagaimana caranya supaya toko ini mati? Kau ambillah tulang pukang. Sebagaimana pukang itu malu menengok orang, begitu pula lah yang punya toko itu malu menengok pembeli, akhirnya tutup mata saja. Maka guna-guna ini pagi, sebelum pagi awal masuk membuka, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, ayat kursi sekali. Habis itu barulah isi dengan tasbih. Ingat, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, ayat kursi sekali. Pagi-pagi pas pertama masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari santet, dari sihir, dari guna-guna dan lain sebagainya. Karena sampai hari ini masih banyak pengikut www.hantu.com. Asuransi komersial halal atau riba Pak Ustaz? Bukan asuransi Islam, asuransi komersial konvensional. Halal apa haram? Kelompok yang satu mengatakan asuransi halal karena di dalamnya ada ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan.
Peserta asuransi 100 orang. Bapak store 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Maka kalau store semuanya 10 juta kali 100 orang berarti berapa itu? 1 M. Betul. Terjadi musibah, maka seolah-olah saat itu ini sedang tolong menolong. Itulah ilat sebab hukum kalau ada ustadz yang mengatakan itu sebenarnya ada unsur tolong menolong. Jadi boleh, kata fatwa yang pertama. Tapi kata fatwa yang kedua, asuransi haram. Di mana tak haramnya? Karena di situ ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Tak tahu entah siapa yang dapat. Tiba-tiba na'udzubillah mobil dia yang ditabrak tiang listrik. Pup, dapat. Enak aja dia. Aku udah 3 tahun tak ada nabrak-nabrak. Apalah dia ditabrakkannya pula. Dapat. Jadi kalau ada yang mengatakan asuransi itu halal karena dilihat dari unsur ta'awun, tolong menolong. Kalau ada yang mengatakan asuransi itu haram karena dilihat dari unsur gharar, gambling, judi karena ketidakpastian. 2 hukum tentang asuransi. Ustadz pilih yang mana? Sampai sekarang saya tidak pakai asuransi mobil. Sampai sekarang. Tak pernah Ustadz kecelakaan. Bolak-balik. Kadang menabrak orang, kadang ditabrak orang. Kalau ada ustadz mengatakan boleh, dipakainya fatwa pertama. Kalau ada ustadz mengatakan tak boleh, pakainya fatwa satu lagi. Dua-duanya bisa dipakai. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir dalam kitab Fatawa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar.